Pria itu melihat sebuah tombol alarm di dinding. Ia langsung menyadari bahwa tempat itu adalah titik buta. Ia berpikir untuk menyalakan alarm agar menimbulkan kepanikan lalu kabur. Namun, polisi sudah lebih dulu menebak trik tersebut. Menyadari untuk menghindari polisi tidaklah mudah. Cooper pergi ke lobi untuk mencari jalan lain. Pandangannya tertuju pada deep fryer yang ada di sebuah toko ayam goreng. Saat tidak ada yang memperhatikan, ia memutar suhu alat itu hingga maksimum. Setelah itu, ia pelan-pelan menyingkir ke samping dan diam mengamati. Begitu seorang karyawan kembali ke deep fryer, terjadilah sebuah kecelakaan. Sebuah wadah di dalam fryer tiba-tiba meledak. Perhatian semua orang langsung tertuju pada insiden tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, Cooper mencuri celemek seorang pekerja dan berlari menuju atap. Namun, setibanya di sana, ia terkejut. Di atap pun polisi sudah berjaga. Beruntung, Cooper mengetahui kata sandi. Ia mengatakan bahwa dirinya bekerja di toko ayam goreng di bawah, dan di sana telah terjadi ledakan, sehingga ia hanya butuh sedikit udara. Polisi segera mengonfirmasi kepada rekan mereka. Setelah informasi itu terbukti benar, kewaspadaan mereka mengendur. Namun, waktu terus berjalan. Konser hanya tersisa 30 menit lagi. Jika Cooper tidak berhasil keluar, sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Saat ia terus memikirkan jalan keluar, ucapan putrinya memberinya harapan baru. Di konser tersebut, sedang dipilih satu penonton yang beruntung. Putrinya sangat berharap namanya terpilih. Jika itu terjadi, ia bisa bernyanyi bersama sang artis dan berfoto di belakang panggung. Mendengar itu, sebuah ide muncul di kepala Cooper. Ia mendekati seorang pria yang duduk di belakang dan terlihat seperti bagian dari manajemen. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa seluruh keluarganya adalah penggemar berat sang bintang dan ia ingin putrinya terpilih sebagai penonton beruntung. Ia juga mengatakan bahwa putrinya menderita kanker stadium akhir dan ini mungkin menjadi konser terakhir dalam hidupnya. Keinginan terbesar putrinya adalah bernyanyi di panggung itu bersama dengan sang artis. Cooper tidak tahu bahwa pria tersebut sebenarnya adalah paman sang artis. Melihat gadis kecil yang tampak sakit itu, pria tersebut merasa iba dan memanggil staf. Karena itulah, putri Cooper mendapat kesempatan untuk bernyanyi bersama sang artis. Sebagai ayahnya, Cooper pun diizinkan masuk ke belakang panggung. Setelah pertunjukan selesai, Cooper merasa semuanya berada di bawah kendali. Namun, ketika ia hendak pergi sambil membawa putrinya, ia melihat bahwa area belakang panggung dipenuhi polisi. Tiba-tiba, terdengar pesan di walkie-talkie. Karena terlambat menangkap Butcher, polisi mencurigai bahwa Butcher bersembunyi di antara staf. Saat itu juga, Cooper menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Tepat saat itu, sang artis perempuan mendekati mereka. Cooper segera menyusun rencana lain. Ia langsung menghampiri sang artis dan berbisik di telinganya bahwa ia perlu menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan hanya akan memakan waktu 1 menit. Karena Cooper terlihat seperti ayah yang biasa saja, sang artis pun menyetujuinya dan membawanya ke ruang ganti. Begitu pintu tertutup, Cooper mengatakan yang sebenarnya. Ia mengaku bahwa dialah Butcher. Cooper mengancam sang artis bahwa jika ia tidak membantu dirinya dan putrinya untuk keluar dari tempat ini, maka ia tidak akan bersikap baik.